Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang namanya masyhur di bumi, namun malaikat di langit tidak mengenal namanya. Namun ada orang yang namanya tidak masyhur di bumi, namun malaikat di langit sangat mengenal namanya. Adakah kita pernah mendengarkan kisah seorang anak yang soleh, yang berbakti, yang bernama Uwais Al-Qarni? Rasulullah SAW begitu mengenal namanya, sehingga Uwais Al-Qarni ada kisah yang luar biasa di balik nama itu. Kita membuka sedikit sejarah di mana Uwais Al-Qarni adalah seorang anak daripada keturunan orang yang susah, dan dia juga memiliki penyakit kulit. Ya, kulitnya itu belang-belang, ya, sehingga di dalam kehidupan dia yang hanya berdagang, ya, jualan daripada milik orang lain, ya, kambing, lembu, ya. Akhirnya pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan ibunya. Ibunya ini mempunyai suatu keinginan yang luar biasa, di mana dia ingin berangkat pergi haji ke kota Mekah. Pada saat itu disampaikanlah apa keinginan ibu ini kepada anaknya yang bernama Uwais Al-Qarni tadi. Uwais ini kemudian berpikir bagaimana dia bisa mau berangkatkan ibunya haji sementara kondisi mereka yang begitu miskin. Sehingga dia harus berhayal memikirkan bagaimana orang-orang lain yang kalau berangkat itu dengan unta, dan kemudian dia tentu harus memiliki harta yang banyak untuk bisa menghajikan ibunya. Akhirnya suatu ketika Uwais Al-Qarni ini memiliki suatu keinginan, dan di mana dia memberi satu ekor lembu. Diberilah satu ekor lembu tadi, dan kemudian dia latih dirinya untuk setiap hari, ya, dia memikul lembu tadi, ya. Seekor lembu yang dia pikul, dia beli tadi itu, dia bawa naik turun gunung, terus naik turun gunung, naik turun gunung, dia pikul terus setiap hari. Akhirnya orang-orang sekelilingnya mengatakan Uwais ini ada kelainan pada waktu itu. Dengan apa? Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena melihat Uwais Al-Qarni ini memikul setiap hari lembu tadi dari bukit gunung turun ke bawah, begitu setiap hari, tanpa mereka sadari bahwa Uwais Al-Qarni tadi memikul lembu tadi itu dia adalah latihan dengan melatih otot dan kekuatannya. Hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, akhirnya semakin membesar lembu tadi, dan otot Uwais Al-Qarni tadi kemudian dia semakin kuat. Akhirnya selesai itu, tibalah masanya pada waktu itu semua orang yang sudah persiapan berangkat haji, dan Uwais Al-Qarni tadi menggendong ibunya, dan dia bawalah ibunya dengan dia pikul sendiri, dia bawa sampai ke kota Mekah. Nah, bagaimana ketika seorang anak yang begitu luar biasa, yang mengantarkan niat kebaikan ibunya, yang tentu dia memikul lembu tadi yang dia latihan ke atas, ke sana kemari. Setelah dia semakin besar dan orang baru mengetahui, oh ternyata Uwais Al-Qarni tadi, ternyata dia itu latihan setiap hari dia selama ini, dan ternyata untuk menggendong ibunya untuk berangkat ke kota Mekah. Luar biasa, ya. Sehingga pada saat itu Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, ampunilah semua segala dosa-dosa ibuku, ya Allah. Dan kemudian ibu Uwais Al-Qarni bertanya, wahai Uwais, kalau engkau mendoakan ibumu, lantas bagaimana dengan dosamu? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, ketika engkau memaafkan aku, maka dengan itulah aku bisa diampuni segala dosa-dosaku oleh Allah, dan aku minta keridhaan Allah untukku. Sejak itulah akhirnya ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah kabulkan dan disembuhkan Uwais Al-Qarni dari penyakitnya. Masya Allah, seorang yang tidak masyhur di bumi namanya, namun di langit malaikat begitu mengenal namanya. Terima kasih. Itulah iktibar bagaimana seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari semoga kita semua menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.